Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari Jumat ini, Ramadan ini, kita akan membahas tentang materialisasi. Nah, materialisasi ini bukan untuk kayak seperti penarikan barang ya, penarikan barang dari alam gaib ke alam nyata, bukan. Materialisasi ini lebih ke hajat. Bagaimana cara merealkan hajat yang kita inginkan sehingga hajat tersebut jadi nyata. Di sinilah konsep materialisasi. Konsepnya sama dengan materialisasi pewujudan barang dan gak nyata menjadi nyata. Sama, konsepnya sama, tapi ini lebih ke hajat kita dalam keseharian. Karena setiap hari kita pasti banyak hajat yang kita inginkan, pasti banyak kebutuhan yang kita inginkan. Nah, makanya konsep materialisasi inilah yang saya akan jelaskan tekniknya, teknik yang sudah saya pakai sejak lama sekali, teknik materialisasi ini. Nah, dalam konsep materialisasi ini kita memerlukan visualisasi. Itu sangat penting kan, visualisasi sangat diperlukan, visualisasi. Dan ketika kita berbuat materialisasi tentang hajat, maka buatlah satu konsep yang kita buat seperti buat blueprint, sehingga kita tahu jelas sana apa yang kita inginkan, kapan itu diinginkan. Kalau misalnya uangnya bentuknya apa, berapa jumlahnya. Kalau kita punya mobil, kita harus tentuin merek mobilnya apa, spesifikasi mobilnya apa, kita gambarkan semua dalam materialisasi. Makanya dalam materialisasi ini visualisasi sangat diperlukan. Pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara kita melatih visualisasi? Gampangnya, kalau misal kita punya mobil, maka ketika kita membuat materialisasi, gambar mobil yang kita inginkan itu ada di depan kita, sehingga kita bisa merangkainya, kita bisa memvisualisasi dari gambar yang ada. Itu salah satu contohnya. Kalau kita bentuk uang ya, kita bayangkan kita punya uang tumpuk bisa 10 juta apa, kita bayangkan tumpukan uang tersebut. Itu supaya mempermudah visualisasi tersebut. Nah, makanya konsep tekniknya akan saya ajarkan ini. Satu, pertama, sebelum kita mulai, kita rancang dulu lah visualisasi apa yang diinginkan. Kita rancang apa, buat. Nah, habis itu jumlahnya berapa atau uang apa, sebutin jumlahnya, kapan ini maksimal dan direalisasikan, disebutkan juga tanggalnya. Kalau bisa tanggal, kalau bisa bulan, bebas, penting lebih detail lebih bagus. Tapi dalam kita merangkai ini, jangan kita gambarkan bagaimana cara mendapatkan itu, nggak perlu. Karena ketika kita bicara bagaimana, maka itulah konsep antara konsep Allah untuk mengijabah materialisasi tadi. Karena materialisasi ini konsepnya adalah doa, kembali ke doa. Maka ya, oke, kita mulai tata caranya ya, biar lebih singkat. Tata caranya, satu, untuk yang muslim silakan ambil wudhu, sholat hajat. Pertama sholat tobat dulu bagusnya, sholat tobat, habis sholat tobat, sholat hajat. Nah, setelah kita bertobat, kita baru minta hajat. Jadi kita membersihkan jalur qablum minallahnya, baru kita sholat hajat untuk materialisasi yang kita inginkan tadi sebagai muslim. Kalau percayaan lain bebas, ikutin tata cara kepercayaan tersebut, tidak ada patokan. Nah, setelah kita sholat hajat, baru kita mulai konsep materialisasinya. Nah, blueprint yang telah kita buat tadi, maka kita taruh di depan kita. Blueprintnya kita taruh, biar lebih enaknya kita taruh. Jadi kita membuat materialisasi sambil membaca blueprintnya apa aja tuh. Bagusnya untuk materialisasi ini satu materialisasi satu hajat, biar lebih fokus, jangan banyak. Nanti
bingung memvisualisasinya, kan bingung nanti. Yang paling urgent dulu kita buat visualisasinya. Nah, setelah kita sholat hajat, maka baru kita berdoa. Ya Allah yang maha kaya, yang mau mengabulkan segala doa, yang mengijabah segala doa yang ada, doalah. Nah, baru minta, ya Allah, hamba pengen ini, sebutin hamba punya hajat ini, ya Allah, sebutin semuanya apa itu yang diinginkan tuh, sebutkan dalam doa. Nah, setelah doa selesai, baru kita masuk ke visualisasi. Maka visualisasikan tadi apa yang kita inginkan, selebih detail, sangat detail dan sangat detail. Misal kita punya mobil, kita rasakan mobil itu kita udah pegang. Ingat, dalam visualisasi yang kita visualisasikan adalah hajat itu telah terkabulkan. Bukan. Jadi kalau kita punya mobil, berarti kita udah megang mobil tersebut, telah merasakan mobil tersebut. Jadi hajat itu telah kita miliki. Hajat itu telah diijabah Allah. Itu yang kita visualisasikan. Kalau kita punya uang, maka uangnya itu kita udah ada tangan kita, atau masuk kita bayangin di rekening tabung kita sudah ada. Kalau hajat pasangan misalnya, yang kalian visualisasi adalah kalian tuh berada di pelaminan, udah sama pasangan, wajah nggak perlu, karena wajah tuh kita nggak tahu siapa yang pasangan kita. Nah, jadi visualisasi adalah hajat itu telah terkabulkan, sehingga karena ini telah dikabulkan, maka akan muncul rasa bahagia, rasa sukacita, rasa syukur yang mendalam kepada Allah, rasa kepasrahan kepada Allah, karena hajat ini telah diterima oleh Allah, dan kita telah dijabah oleh Allah, sehingga kita telah menerima hajat tersebut. Nah, jadi konsep adalah satu, doa, kedua visualisasi, ketiga rasanya, hadirkan rasanya. Yang seperti saya bilang tadi, rasanya itu rasa bahagia, rasa sukacita, rasa syukur, semua diluapin rasa senang tuh. Kalau Allah tuh telah mengijabah doa kita. Jadi seperti kita itu, kalau orang biasanya dijabah dulu baru rasa syukurnya muncul. Nah, ini dia rasa syukurnya kita bawa ke depan paling awal, sehingga rasa syukur itu hadir, seakan-akan Allah telah menjabah doa kita. Kenapa kita harus detail dalam? Karena keinginan kita itu kan visualisasi, interpretasi dari apa yang kita inginkan. Nah, maka sedetail mungkin lah. Setelah rasa selesai, ujung selesai, maka sujud syukurlah, sujud syukur pada Allah, pada Tuhan, bahwa doanya selesai. Setelah sujud syukur, baru kita alhamdulillahirrahmanirrahim, doa ijabah kita. Doa kita udah dijawab oleh Allah. Setelah itu, lupakan semua, jangan ikat rasa tadi itu, udah anggaplah seperti biasa, jangan kita pikirin lagi, jangan. Jadi kita mengikat, setelah itu kita lepas rasanya, sehingga rasa itu tidak tertanam dalam diri kita. Gunanya itu apa? Sehingga muncul kepasrahan kita pada Allah, pada Tuhan, kita pasrah pada apapun dijabahnya, kita terima dan ikhlas ada, karena itu yang terbaik bagi kita. Maka karena setelah kita bermaterialisasi, kita lepaskan semuanya rasanya, kita nolkan lagi rasanya, dan kita pasrahkan dan ikhlas. Nah, sampai sini materi materialisasi. Kalau ingin bertanyakan, silahkan di kolom komentar ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.